Salam Penyu Lovers, pada video ini kita akan menanggapi komentar-komentar berkenaan dengan video di channel Penyu ini berkenaan dengan Pi Network. Kemudian juga nanti kita akan membahas YouTuber-YouTuber yang menyinggung YouTuber-YouTuber yang sedikit membuat sebuah kebohongan publik, tetapi mereka mendapatkan keuntungan yang luar biasa, yang tinggi, akan tetapi mereka menganggap diri mereka itu bak pahlawan di para pionir Pi Network. Sebelum kita bahas berkaitan dengan komentar-komentar berkaitan untuk video di channel Penyu dengan pembahasan Pi Network ataupun membahas para YouTuber yang kita sebutkan tadi. Sebelumnya kami tekankan kembali bahwa channel Penyu ini itu memiliki 3 fokus tujuan. Yang pertama itu edukasi blockchain dan kripto, khususnya kepada pemula dan awam lah, baik itu online ataupun offline. Kemudian yang kedua itu tujuannya adalah untuk promosi. Jadi saat ini salah satu aset kripto yang dipromosikan itu adalah token Penyu. Kenapa? Karena token Penyu ini memiliki potensi peluang yang sangat besar di masa depan. Kalau misalnya ke depan ada proyek-proyek kripto yang memiliki peluang, tentu juga akan dipromosikan di channel ini. Jadi kita tidak ingin seperti motivator ya. Karena motivator itu biasanya ini di dalam ruangan mereka memberikan sebuah motivasi yang luar biasa, membuat para audiens, para pesertanya itu menggebu-gebu, bersemangat untuk menjadi pengusaha, untuk menjadi entrepreneur. Akan tetapi setelah keluar dari forum tadi, mereka juga bingung, toh mau ngapain juga, mau usaha apa? Maka kita tidak ingin seperti itu, jadi ketika ada orang-orang yang mendapatkan edukasi blockchain ataupun kripto, mereka ingin mendapatkan sebuah rekomendasi untuk simpan aset jangka panjang yang memiliki potensi ataupun peluang yang bagus, maka salah satunya bisa kita rekomendasikan untuk simpan aset token Penyu. Dan itu sudah ada beberapa video-videonya untuk bagaimana membeli token Penyu dari rupiah, kemudian ataupun sebaliknya menjual ya, itu sudah ada. Yang ketiga itu berkenaan dengan analisator. Jadi channel ini akan digunakan untuk menganalisa proyek-proyek kripto yang kita sebut juga mengatasnamakan kripto yang terindikasi mungkin saja akan scam. Jadi mungkin bisa menjadi sebuah pijakan yang bijaksana kepada semuanya Penyu lovers sekalian ketika memang mau terjun ke bisnis tersebut. Jadi bisa disampaikan di kolom komentar ataupun di WA proyek-proyek baru yang mengatasnamakan kripto. Mudah-mudahan itu bisa sempat untuk dianalisa. Nah, kita masuk ya untuk menanggapi komentar-komentar di video Penyu sebelumnya berkenaan dengan Pi Network. Yang pertama, kita akan menanggapi ada sebuah komentar mengatakan, Bang, kenapa nggak dihapus saja aplikasi Pi Network-nya? Jadi ngapain komentar-komentar hal-hal yang buruk, tapi tetap juga menjadi penambangnya, menjadi penggarap airdrop-nya. Nah, ini yang kita tanggapi pertama sekali, bahwa di video-video di channel Penyu ini, itu tidak pernah menyuruh kepada pionir, Penyu lover, kalian semua untuk menghapus aplikasi Pi Network. Itu tidak ada. Malah sebaliknya, dianjurkan untuk jangan lupa menggarap. Jangan meninggalkan aplikasi dari airdrop Pi Network ini. Jadi kalau bisa pun rekrut sebanyak-banyaknya orang sehingga hasil dari airdrop itu semakin besar. Jadi tidak ada yang menyuruh untuk menghapus, itu tidak ada. Jadi ini penekanan dan sekaligus menanggapi dari komentar tersebut. Akan tetapi ada sebuah penekanan ketika kalian itu ataupun kita sebagai penggarap airdrop Pi ini, kita juga harus tetap menggunakan logika, harus tetap menggunakan perhitungan yang wajar lah, yang biasa digunakan, yang salah satunya itu sudah dibuat di video sebelumnya, itu berkenaan dengan bagaimana
bisa melihat sebuah atau menentukan sebuah harga cryptocurrency ya. Itu dari perhitungan yang bisa digunakan secara universal ya, secara wajar. Walaupun dikomentari juga bahwa Pi itu berbeda, nanti ada untuk menghitung harganya menggunakan global consensus macam-macam lah, itu ya pro dan kontra itu masing-masing saja. Akan tetapi diingatkan kembali ketika menjadi seorang penambangnya, penggiatnya, maka kita tetap harus menggunakan logika, itu saja. Jadi jangan berharap terlalu tinggi, berimajinasi yang sangat luar biasa, akan sampai hingga itu menjadi sebuah yang dianggap halu gitu. Yang kita maksudkan dengan halu karena di luar dari pemikiran logika yang wajar. Nah, itu yang pertama. Yang itu juga berbeda sebenarnya ketika dibandingkan dengan channel-channel YouTube yang lain. Yang mereka itu ketika mengatakan bahwa Pi Network ini scam, maka tinggalkan, tutup aplikasinya. Jangan garap lagi. Maka berbeda dengan channel penyu. Yang kita kan lebih adil ya, lebih fair. Jadi tetap menambang, disuruh untuk menambang karena ini kan sebuah peluang, ada sebuah peluang. Sedikit pun apapun peluangnya, maka kita bisa garap. Walaupun sedikit saja peluangnya. Dan itu menjadi sebuah keuntungan ya, karena ya kita juga menimbang-nimbang ini kan sebuah aplikasi gratis. Bahkan yang saat ini itu bisa sudah dilakukan transaksi menggunakan metode peer to peer. Jadi yang sudah ada di mainnet file-nya itu silakan bisa dijual kan seperti itu. Ataupun ditukarkan barangnya itu kita nggak tahu lah seperti apa, akan tetapi itu menjadi sebuah keuntungan. Jadi selama ada keuntungan walaupun sedikit maka silakan garap. Akan tetapi tetap kita menggunakan perhitungan ataupun logika akal kita sehingga tidak menjadi halu. Itu penekanan pertama dan itu menjadi komentar bagi yang telah memberikan komentar. Jadi itu sangat kita ucapkan terima kasih sekali. Kemudian yang kedua, ada lagi yang mengomentari ya, bahwa channel Punyo ini membahas Pi Network itu untuk mendapatkan sensasi, mendapatkan pengunjung yang banyak, mendapatkan subscriber gitu kan. Nah, bahkan ada juga ditambahi oleh YouTuber-YouTuber lain, kenapa ini banyak sekali YouTuber-YouTuber yang bahas tentang Pi Network, ada apa ini? Berarti kedepannya ini bakalan luar biasa lah kalau kita teruskan seperti itulah pemikirannya. Nah, ini kita tanggapi di video ini berkaitan yang kedua. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ini channel untuk cari makan, jadi luar biasa ya, kejauhan sebenarnya. Jadi kita gunakan saja logika kita. Jadi kalau misalnya cari subscriber, cari makan ya sampai seperti itu, maka seharusnya nih secara logika, maka seharusnya channel Penyu ini itu membahas berita-berita atau konten-konten berkaitan dengan Pi Network itu untuk mendukung ya imajinasi ataupun harapan-harapan dari para pionir. Harusnya konten-konten yang disajikan itu merupakan konten-konten yang menggembirakan, yang sangat dahsyat, harapannya itu seolah-olah akan terpenuhi di masa yang akan datang, harganya itu senilai segini, sangat luar biasa. Nah, ketika itu yang disampaikan, barulah tepat bahwa channel ini itu untuk mendapatkan subscriber yang banyak. Jadi itu logika yang digunakan. Jadi hitung saja YouTuber-YouTuber, channel-channel yang dia melakukan kritik ataupun saran terkait dengan Pi Network ini, mereka hanya bisa ataupun mereka membuat konten video itu ya beberapa saja, 1, 2, 3 udah selesai. Termasuklah di channel Penyu ini, tentu kita hanya dalam rangka untuk mengedukasi dan kita menyampaikan sebuah analisa terkait dengan Pi Network. Jadi kita tidak mungkin juga membuat konten berkaitan dengan Pi Network itu setiap hari, tidak mungkin. Jadi logika itu saja ketika digunakan seharusnya kan terbalik. Harusnya kita setiap hari itu memberitakan Pi Network-nya. Nah, ini kemudian juga akan kita bahas berkaitan dengan YouTuber-YouTuber yang dia mengomentari bahwa channel-channel seperti
mengkritik Pi Network ini itu hanya untuk mendapatkan keuntungan. Nah, itu terbalik. Kita bisa logika juga kita pakai bahwa mereka yang bahkan mereka sebelumnya sebelum mengenal daripada Pi Network ini sudah banyak sekali itu menjalani aplikasi-aplikasi yang bahkan scam. Bayangkan, yang mereka sudah promosikan yang aplikasi itu bahkan scam. Kenapa? Karena tujuan mereka adalah untuk subscriber, kemudian memang banyak pengunjungnya dari konten-konten yang mereka buat. Bayangkan saja dan lihat, mereka membuat konten berkait dengan Pi ini, itu satu hari bahkan lebih dari 2 video. Yang itu pengunjungnya banyak loh. Bahkan ribuan, bahkan puluhan ribu. Yang mereka berikan itu berita-berita yang bahkan bukan dari core timnya. Mereka caplok dari status-status dari Twitter yang itu memberikan wow kabar gembira yang luar biasa ke depan berkaitan dengan Fi, kemudian harganya sekian, kemudian ada ini sebuah mall itu sudah menerima Pi dan sebagainya lah gitu. Jadi yang seperti itu status-status yang nggak jelas dari mana saja mereka itu buat. Gitu. Apakah itu tidak disebut dengan sebuah penipuan publik ya? Tetapi itu menjadi konsumsi bagi para pionir yang mereka itu memiliki harapan tinggi terhadap Pi Network. Mereka senang ketika diberikan ataupun disajikan kabar-kabar yang itu menggembirakan hati mereka. Nah itu kan kita bisa katakan itu penipuan publik sebenarnya. Kita ingat ya ketika core team saja atau bagian dari developer itu menyampaikan sebuah informasi, kita tidak bisa telan-telan mentah 100% kita yakin percaya. Karena kan ini sebuah project bisnis. Ada sebuah keuntungan, ada sebuah flexing, ada sebuah apa namanya eh, cara bagaimana ataupun strategi bagaimana mereka memberikan suguhan yang menjadi daya tarik sehingga project ini semakin diminati banyak orang. Jadi itu macam sekali. Jadi ketika core timnya saja memberikan informasi kita tidak bisa 100% percaya, apalagi dari status-status ataupun dari berita-berita yang bukan dari selain ya core team tadi ya dan itu disampaikan oleh para YouTuber tadi yang kemudian mereka juga menanggapi bahwa YouTuber-YouTuber lain yang mengkritiki Fi itu tidak benar itu mereka cari keuntungan saja, mereka cari subscriber saja. Nah kita pakai logika terbalik lagi ya. Nah apakah tidak terbalik itu padahal mereka sendiri. Mereka tiap hari memberikan konten terkait dengan Pi Network. Mereka memiliki subscriber dari pionir-pionir yang mengikuti mereka karena ingin mendapatkan informasi berkenaan dengan Pi Network dan itu mereka gunakan ya dan mereka sampaikan kepada di channel mereka itu orang-orang yang mengkritik itu adalah orang-orang yang mencari keuntungan saja. Tapi sebaliknya sebenarnya mereka lah yang mencari keuntungan itu. Itu secara logika seperti itu. Dan dengan mereka memberikan informasi berkaitan dengan Pi Network yang mereka tahu bahwa mayoritas dari pengguna Pi Network itu menginginkan berita-berita yang menggembirakan mereka. Orang nggak peduli mau berita itu nggak logika pun orang nggak peduli. Berimajinasi apapun tidak peduli karena itu merupakan cara bagaimana ya sebuah konten tadi itu menarik ya menjadi konsumsi publik, menjadi daya tarik semakin tidak logika itu menjadi sebuah daya tarik yang luar biasa kepada penerimanya ataupun konsumen. Jadi mereka malah terbalik yang menganggap diri mereka itu pahlawan karena memberikan informasi atau menyajikan berita-berita yang menggembirakan kepada para pionir dan menyalahkan kepada orang-orang ataupun YouTuber-YouTuber yang mengkritisi ataupun menyuruh mereka untuk meninggalkan Pi Network. Jadi itu yang kedua. Jadi secara logika anda-anda sekalian penyelovers itu bisa menilai mana yang sebenarnya mencari keuntungan, mana yang mengedukasi, mana yang mengkritik secara ekstrim ya. Jadi kita di channel ini kita mengedukasi, tetap menambang tetapi sesuai dengan logika. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, berkenaan dengan Pi Network ini, memang jangan sampai kita itu
berharap terlalu tinggi. Karena dari pengalaman-pengalaman project yang sama sebenarnya, artinya menggunakan airdrop, itu tidak akan bisa membuat kaya semua user-usernya. Kalau misalnya Pi Network ini dikatakan memiliki komunitas yang besar, airdrop-airdrop yang lain juga besar. Bahkan saat ini misalnya, ini belum listing ya, belum launching, itu Hamster misalnya, kita akan bandingkan. Itu juga penambang dari airdropnya itu luar biasa. 50-an juta juga kita yakinlah sampai di sana ya, user-user sebagai penambang dari airdropnya. Nah, akan tetapi apakah setiap user tadi itu mendapatkan kekayaan yang luar biasa? Itu tidak akan mungkin. Jadi jangan berharap terlalu halu, terlalu tinggi terhadap Pi Network ini, seolah-olah dia berbeda dengan airdrop-airdrop yang lain. Ternyata ya kita memang harus lihat ya waktunya ke depan itu yang akan menjawab soalan itu. Tapi secara logika saja itu bisa kita hitung dengan cara-cara yang sangat sederhana dari pengalaman-pengalaman yang bahkan itu sudah pernah ada berkaitan dengan airdrop-airdrop tadi. Jadi para pionir jangan beranggapan bahwa setiap orang itu akan bisa mendapatkan keuntungan yang luar biasa, akan mendapatkan kekayaan yang sangat banyak dengan menambang Pi Network itu tidak akan mungkin. Tapi ada nggak yang bisa kaya raya ataupun kaya dengan Pi Network? Itu bisa. Yang pernah ditunjukkan pada video di channel ini juga bahwa untuk sukses di airdrop itu yang kunci yang paling utama adalah jaringan. Bagaimana ketika pionir yang pertama sekali membawakan Pi Network ini, kemudian dia memiliki jaringan yang begitu banyak, maka tentulah dia memiliki sebuah capaian kekayaan yang akan lebih besar daripada yang lain. Jadi itu logika seperti itu. Kalau misalnya kita menambang pi hanya bisa 1.000, dia 100.000 yang dia tambang. Nah, itu logikanya seperti itu. Jadi nggak mungkin pemain-pemain solo daripada Pi Network itu mendapatkan kekayaan yang luar biasa ataupun ada sebuah janji atau yang disampaikan oleh para siapapun itu yang bergerak di Pi Network mengatakan bahwa setiap user penambang dari airdrop Pi Network ini akan mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Satu Pi itu sekian, bisa beli mobil, bisa beli motor, dan seterusnya. Nah itu tidak logis, itu tidak logika dan itulah yang halu.